Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman wartawan, mohon maaf harus menunggu cukup lama. Selamat datang Mas Gamal di DPTW PKS DIY. Alhamdulillah teman-teman wartawan telah hadir Mas Gamal bin Said, Ketua Bidang Kepemudaan DPP PKS, yang nanti beliau juga akan membuka sekolah politik bagi caleg muda. Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali dengan sebuah salam yang menyatukan kita dalam ikatan persaudaraan dan sumber kalian tidak menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan wartawan dan Ketua DPW yang kami muliakan, banggakan, serta rekan-rekan struktur bidang kepemudaan DPW Jawa Timur dan perwakilan dari bidang kepemudaan DPP PKS yang sudah membersamai pada kesempatan yang mulia di siang hari ini. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan meresmikan sekolah pemimpin muda, di mana PKS sudah melahirkan sebuah konsep baru ya. Jadi hanya ada 9 negara di dunia yang memberikan kuota khusus untuk caleg muda. Dan PKS menjadi partai pertama di Indonesia yang secara regulasi internal memberikan kuota khusus untuk generasi-generasi muda. Dan kami sehingga dalam daftar ya, BCAD yang sudah didaftarkan ada 75 caleg milenial dari Jogja. Dan itu juga merupakan gambaran bagaimana komitmen PKS dalam melahirkan pemimpin-pemimpin muda. Kenapa ini menjadi sesuatu yang istimewa begitu? Satu, ini sesuai dengan rekomendasi dari Interparliamentary Union, di mana direkomendasikan bahwa seyogianya dalam parlemen itu 30% anggota dewan berada di bawah 30 tahun dan 40% di bawah 45 tahun. Dan lebih dari itu, kita punya satu mindset berpikir yang kita tidak menjadikan anak-anak muda sebagai objek politik, tapi di PKS kita menjadikan generasi muda sebagai subjek politik. Oleh karena itu, kita bukan hanya mendekati generasi muda dengan cara berpakaian, dengan cara bermedia sosial, tapi lebih dari itu kita memberikan kesempatan anak-anak muda untuk menjadi perwakilan PKS di parlemen di tahun 2024 mendatang. Dan ini adalah sebuah wujud dari sebuah sistem meritokrasi yang dibangun oleh PKS ya. Saya sendiri itu dipercaya oleh Presiden PKS menjadi Ketua DPP Bidang Kepemudaan, di mana sebelumnya tidak pernah terlibat ya, baik di level DPR, DPC, DPD, DPW, DPP, namun bisa mendapatkan kepercayaan. Artinya di PKS ada sebuah sistem politik yang memberikan penghargaan lebih kepada mereka yang berprestasi. Dan pada kesempatan yang mulia ini saya juga ingin memberikan pesan kepada generasi-generasi muda PKS ya. Kita anak muda ibarat matahari pukul 12 siang, paling terang, paling panas, paling membara. Jangan biarkan masa muda itu berlalu begitu saja tanpa karya yang mempesona. Tidak peduli usia kita, siapapun yang punya ide dan gagasan, mereka punya tempat untuk mengabdi di negeri ini. Dan anak-anak muda bukan hanya tampil sebagai formalitas atau normatif dalam kancah politik ya. Kita mengusung sebuah pemikiran yang namanya politik pemberdayaan. Apa itu politik pemberdayaan? Kami meyakini jika bisnis bisa kita retas menjadi sebuah kewirausahaan sosial, maka politik pun bisa kita hack menjadi politik pemberdayaan. Oleh karena itu kita mendorong generasi-generasi muda PKS untuk menghasilkan karya nyata di masyarakat sebagai bukti dari kapasitas, kompetensi dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat Indonesia. Dan oleh karena itu banyak caleg-caleg muda di PKS ke depan itu adalah lahir dari kita sebut sebagai change maker, anak-anak muda yang melahirkan perubahan. Misalkan ada Allegra, seorang caleg muda dari Dapil Jawa Barat ya, yang beliau membuat sebuah inisiatif namanya English Forward. Kita punya Nur Agis Aulia, seorang petani muda Jawara Farm, yang dia meraih banyak penghargaan dalam negeri dan pun maju sebagai caleg DPR RI. Ada Hasan JR, seorang YouTuber yang sudah memiliki 11 juta subscriber, kini maju menjadi caleg dari PKS. Ada juga Agus, seorang pemuda dari Lampung yang beliau membuat namanya Bank Sampah Emak untuk membantu anak ibu-ibu di sana mengelola sampah. Oleh karena itu saya ingin katakan
Sekarang Indonesia memasuki sebuah era baru, di mana nilai-nilai penghormatan bukan lagi diberikan kepada mereka-mereka yang punya kesejahteraan finansial saja, tapi diberikan kepada kita generasi muda yang punya ide, gagasan, dan karya nyata di tengah-tengah masyarakat. Mungkin itu sebagai pembuka dari saya, dan pesan terakhir saya buat anak-anak muda PKS, kita sudah mendapatkan kepercayaan dari pimpinan partai ya. Bukan hanya mendapatkan kuota, tapi juga mendapatkan nomor urut 1 dalam berbagai dapil di berbagai wilayah Indonesia. Ada banyak anak-anak muda di DPR RI yang dicalonkan, yang itu diletakkan nomor 1, yang usianya di bawah 40 tahun, masih 30 tahun. Itu kepercayaan. Bahkan menggantikan posisi incumbent, misalkan bukan hanya di nomor bawah saja ya. Dan yang terakhir pesan saya buat anak-anak muda PKS, lebih baik kita menderita karena kedisiplinan daripada kita menderita karena kegagalan, penyesalan, dan kekalahan. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.